Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldina Fitri Khairiyah dari kelas 3 ED 3 nomor absen 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai OTK 3 bab multiple stage leaching. Yang akan saya jelaskan kali ini merupakan pembahasan dari soal 12.2 di buku Yinkoplis. Soalnya yaitu ini, use the same condition as given in example 12.10.1, but the inlet fresh solvent mixture flow rate per hour is decreased by 10% to 179 kg of benzene and 18 kg of oil. Calculate the number of stages needed. Nah, yang pertama, kondisi dari example 12.10.1 yaitu continuous counter current multistage system yang digunakan untuk proses leaching oil dengan solvennya yaitu benzen, dan prosesnya terdiri dari 2000 kg per hour inert solid dengan 800 kg oil dan 50 kg benzen. Nah, inletnya per jam yang sebelumnya 1310 berkurang 10% menjadi 1179 benzen dan 18 kg oil. Nah, jadi kita disuruh untuk mencari jumlah stage yang diperlukan untuk proses yang dijelaskan ini. Jadi proses flow-nya seperti ini. Ini adalah proses flow-nya, dan kemudian kita akan mulai mengerjakan dari yang diketahui di soal, yaitu solutnya adalah oil dengan solvennya yaitu benzen dan inert solidnya adalah mil. Kemudian disediakan di soal yaitu data N dan YA. Ini nanti akan kita gunakan untuk plot grafik. Yang pertama kita lakukan adalah mencari koordinat untuk L0 dan Vn plus 1. Yang kita asumsikan larutan ini bebas solid sehingga L0 sama dengan A ditambah S sama dengan ini, karena A-nya tadi ini 800 dan S-nya 50, maka jika dijumlahkan hasilnya adalah 850. Kemudian kita akan mencari koordinat untuk L0. Yang pertama adalah koordinat YA, kita akan cari dengan rumus A per A tambah S, itu seperti ini. Tinggal kita masukkan angka-angka yang ada di fit. Nah, untuk dari yang diketahui ini kemudian dihitung dan hasilnya adalah 0,94. Sedangkan untuk NA-nya kita gunakan rumus B per A ditambah S. Kita tinggal masukkan seperti tadi. Ini. Dan didapatkan hasil 2,353. Oke, dibulatkan. Ini ditinjau dari fit dan dihasilkan koordinat untuk L0. Selanjutnya kita akan meninjau dari pelarut atau solvent yang digunakan. Pelarut atau solvent yang digunakan memiliki nilai A sebesar 18 kg dan B-nya 0 karena diasumsikan tidak ada inert solid. Dan untuk S-nya tadi sama seperti di soal 1109. Kemudian kita cari koordinatnya. Yang pertama kita akan mencari XAN plus 1, yaitu dengan rumus sama seperti di atasnya tadi. Kita akan dapatkan hasil seperti ini, yaitu 0,015. Dan untuk NaN plus 1-nya kita gunakan rumus B dibagi A ditambah S. Kita dapatkan hasil ini, 0. Nah, selanjutnya kita akan cari koordinat untuk Ln. Dari Ln ini nilai A yang akan kita gunakan yaitu sebesar 120.
ln ini merupakan ini ya, ada di underflow stream di sini. Dengan A-nya yaitu 120 dan dengan B-nya 2000 kg. Nah, karena kita tidak mengetahui nilai S-nya, kita tidak bisa menghitungnya seperti yang sebelumnya tadi. Kita harus menghitung nilai slope untuk bisa mendapatkan koordinat dari ln ini. Nah, untuk slope-nya sendiri kita gunakan rumus B dibagi A ditambah S dibagi A per A ditambah S. Kita coret A tambah S-nya untuk di kedua bagian ini. Kita dapatkan yaitu slope sama dengan B dibagi A. Sehingga kita tinggal membagikan saja. B per A yaitu 2000 dibagi 120 hasilnya adalah 16,6667. Nah, selanjutnya koordinat yang akan kita cari yaitu adalah koordinat dari M. Koordinat dari M ini tadi kita harus mencari NM overall yang pertama. Rumus dari NM overall sendiri yaitu L0 ditambah Pn plus 1 sama dengan M. Untuk L0-nya kita masukkan sesuai nilai yang awal kita cari tadi. Dan untuk Vn plus 1-nya sama itu kita lakukan penjumlahan antara yang ada di solvent tadi untuk nilai A dan S-nya atau oil dan pelarutnya tadi. Kita dapatkan hasil Vn plus 1 adalah 1197. Untuk mencari nilai M, kita tinggal menjumlahkan L0 ditambah Vn plus 1. Didapatkan nilai M yaitu 2047. Selanjutnya, kita akan mencari koordinatnya dengan meninjau dari komponen solid dan komponen B inert solid. Untuk komponen A solid, kita gunakan rumus persamaannya yaitu L0 ditambah YA ditambah Pn plus 1, R0 dikali YA ditambah Pn plus 1 dikali Xn plus 1 sama dengan M dikali XAN. L0 tadi seperti yang di atas, kemudian untuk YA-nya seperti yang kita cari tadi yang awal di sini. Dan ditambah Pn plus 1 seperti yang sebelumnya ini dikali Xn plus 1. Ini merupakan yang kita cari di awal tadi juga ini. Selanjutnya sama dengan M dikali XAM yaitu M-nya tadi kita masukkan yaitu 2047. Kemudian kita jumlahkan hasilnya. Kita dapatkan 818 sama dengan 2047 dikali XAM. XAM sama dengan 0,39961. Atau kita bisa bulatkan menjadi 0,4. Kemudian dari komponen inert solidnya, kita gunakan rumus B sama dengan NM dikali M. Kemudian dapatkan nilai B, seperti yang sebelumnya kita cari. Ini diketahui B sama dengan NM dikali M yang sudah kita dapatkan hasilnya tadi, sehingga NM kita tinggal membagikan saja dan kita dapatkan hasil 0,977 atau kita bulatkan menjadi 0,98. Nah, untuk tadi sebelumnya slope ini untuk memasukkannya ke dalam grafik ada dua cara, tapi kali ini saya akan menggunakan arkes tangan. Sehingga untuk memasukkannya dalam grafik kita butuh nilai arkes tangan dari 16,6667. Setelah dihitung, arkes tangannya adalah tangan yang didapatkan adalah 86,5664. Nanti kita akan menggunakan
86,564 ini untuk menggambar grafik dengan sudut kemiringan sebesar ini. Selanjutnya kita akan plotkan semua nilai yang diketahui dan yang sudah kita cari ini tadi ke dalam grafik. Hasilnya akan seperti ini. Ini adalah grafiknya dengan sumbu X dan Y, yaitu sumbu Y adalah N dan sumbu X adalah XA, YA. Untuk sumbu Y saya menggunakan skala tiap kotak besar ini adalah 0,2 dan untuk sumbu X tiap kotak ini adalah 0,1. Seperti ini kita gambar seperti biasa. Kemudian selanjutnya kita akan plotkan garis titik N, YA yang sudah diketahui di soal tadi. Setelah kita plotkan, maka hasilnya akan seperti ini. Ini merupakan hasil plot dari titik N, YA. Nah, kemudian kita tentukan titik untuk koordinat L0 dan Vn+1 karena L0-nya tadi sudah kita ketahui yaitu 0,94,2,353, titiknya ada di sini. Dan untuk Vn+1 adalah 0,015,0, yaitu di sini titiknya. Kita buat titik. Kemudian dari slope yang kita dapatkan tadi dan kita sudah dapatkan arcus tangannya, kita gambarkan, kita plotkan di sini, yaitu garis ini dengan sudut seperti tadi yang kita cari 86,5664. Saya menggunakan arcus tangan. Nah, setelah kita plotkan ini, kemudian kita tarik garis antara L0 dengan Vn+1 seperti ini. Setelah kita tarik garis, tadi sebelumnya kita juga sudah menentukan koordinat M, yaitu kita dapatkan 0,4,0,98. Ini ada di titik ini. Kemudian nanti kita akan menarik garis dari titik LN di titik LN di 0,08,1,98 ini kita akan tarik ke menuju titik M, melewati titik M. Nantinya garis yang memotong sumbu Y itu akan kita sebut sebagai titiknya kita sebut sebagai V1. Seperti ini. Garis dari LN kita tarik menuju titik M dan ketika memotong sumbu Y kita sebut titik ini sebagai V1. Kemudian dari titik V1 dan titik L0 kita juga tarik garis seperti garis yang di ini di LN dan Vn+1 ini kita tarik garis lurus ke bawah tadi, sama seperti garis dari titik L0 dan titik V1. Kita juga tarik garis ke bawah hingga garisnya bertemu pada satu titik yang kita sebut nanti sebagai delta. Di sini ini adalah titiknya yang kita dapat. Untuk membuat titik ini kedua garis harus saling berpotongan. Jadi kalau kita membutuhkan kertas yang lebih banyak lagi, kita harus menyambungnya. Seperti ini garisnya. Nah, setelah kita dapatkan titik V1 ini, di titik V1 ini nanti kita tarik garis ke atas, garis vertikal. Ini sampai bertemu dengan garis yang sebelumnya kita plotkan tadi dari titik NYA. Ini dari underflow bawah kita tarik ke atas dan kita sebut titik potongnya sebagai L1. Kemudian nanti dari titik L1 akan kita tarik menuju titik delta tadi. Kita tarik menuju titik delta dan perpotongannya di sumbu X akan kita sebut sebagai V2. Begitu pula seterusnya hingga kita akan dapatkan garis seperti ini.
Nah, dari L1 kan tadi kita tarik ke bawah. Untuk perpotongannya kita sebut sebagai titik V2 dan kita tarik ke atas lagi. Kita sebut sebagai L2, kemudian garis L2 kita tarik ke bawah lagi menuju titik delta yang ada di bawah yang kita gambar tadi sebelumnya. Harus bertemu di titik delta tersebut, kemudian garis perpotongannya kita sebut sebagai V3, begitu pula seterusnya. Nah, kita akan berhenti hingga garisnya ini sudah berimpit atau tidak boleh berpotongan dengan garis LN VN1 ini. Ini adalah grafik yang kita dapat, yaitu ada V1L1, V2L2, V3L3, V4L4, V5L5, V6L6, V7L7, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa stage yang kita perlukan untuk proses ini adalah sebanyak 7 stage. Ini merupakan gambar grafiknya secara keseluruhan. Seperti ini, semua garis yang ditarik ke bawah harus saling bertemu di delta ini. Nah, sehingga kita bisa tuliskan stage yang kita butuhkan ada 7. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.